subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan apabila berseru-seru mereka itu, hai api, janganlah engkau makan muka kami, karena bekas sujud bagi Allah Ta'ala di dalam dunia. Nah, jadi orang-orang yang masuk neraka daripada umat Nabi Muhammad ketika dijilat oleh api di dalam neraka, maka mereka memohon agar wajah mereka, muka mereka, muha mereka jangan sampai disentuh oleh api neraka, karena muka mereka waktu di dunia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, keberuntungan bagi orang yang sujud, walaupun artinya dosanya banyak, kalau dia masuk neraka bagian wajah tidak disentuh oleh api neraka. Dan menjadi salah satu ciri yang khusus hanya bagi umat Nabi Muhammad di hari kiamat adalah wajah-wajah yang bercahaya min azharil wudu, karena bekas basuhan air wudu. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah qurran muhajjalin faman istata'a minkum ayyutila qurratan falyaf'al. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan bercahaya anggota-anggota wudu mereka, bekas basuhan air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melebihkan basuhannya, maka hendaklah ia perbuat supaya bercahaya. Maka apabila memakan api neraka akan mereka, maka apabila memakan api akan mereka itu, maka berkata, hai Malik, orang celaka. Maksudnya Maliklah berkata Malik, kata Malik lah, terbalik itulah kata Malik, hai orang celaka daripada umat Muhammad SAW. Susunannya tuh kata Malik, hai orang celaka daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sekarang kalimatul thayyibat yang kamu sebut di dalam dunia? Maka berkata segala mereka itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat Malik sempat menegur, mana kalimat thayyibat yang sering diucapkan waktu di dunia. Rupanya waktu masuk neraka kada ingat lagi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat-kalimat yang kita hidup dengan kalimat ini, dan ini kalimat pula yang kita harapkan bisa mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir ketahuilah yaitu la ilaha illallah, yang apabila siapapun orang yang mampu mengakhiri hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka balasannya adalah surga. Ini ucapan yang sebenarnya sangat mudah untuk diucapkan, tapi di antara sekian banyak orang yang meninggal dunia, hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mengucapkan kalimat ini. Coba pian ucapkan kalimat itu, pian di hati, di cermin, nanti untung kita tuh bibir kada bergerak. Coba la ilaha illallah, di dalam menjadi bergerak la ilaha illallah.
lidah nama garak, saking nyamannya diucapkan sampai-sampai bibir ini kan bergerak. La ilaha illallah. Allah mengulahakan jalan bagi kita untuk mudah mendapatkan surga dengan cara mengucap la ilaha illallah. Ucapan yang mudah sebenarnya diucapkan ketika kita masih hidup di dunia, tapi apakah bisa kita mengakhiri hidup kita itu dengan kalimat yang mulia itu? Bila nya kawa maka balasannya kada lain adalah surga. Ini pahamannya bukan berarti harus mengucapnya meninggal kada, walaupun nyata halat entah sejam 2 jam entah sehari 2 hari, yang penting akhirnya mengucap la ilaha illallah, surga balasannya. Dan satu tuntunan daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mengarahkan kepada kita untuk bisa membiasakan hal-hal yang baik, karena sesuatu yang apabila sudah menjadi kebiasaan seseorang maka itulah nanti yang akan dikerjakannya ketika di akhir hayat. Waktu di dunia ini misalnya rancak kita inilah berzikir, maka insya Allah di akhir hayat mudah berzikir, karena Nabi mengatakan ya mutul mar'u ala ma'asya, ada seseorang itu meninggal dunia sesuai kebiasaannya. Ketika kita nih misalnya pian takajud kita nih, lalu ketika takajud itu nang keluar la ilaha illallah, ada harapan dengan di akhir hayat la ilaha illallah. Nah, sebelum mutul nak takajud la ilaha illallah. Nah, pas berjalan tasipak batu la ilaha illallah. Pas di belakang rumah keguguran nyur, masa ibadah la ilaha illallah. Itulah pentingnya kita membiasakan kalimat yang baik supaya di akhir hayat kita kadang kali lagi itu kalimat keluar dari lidah kita. Tapi kalau seandainya seseorang itu misalnya biar ketika hidupnya yang biasa keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang kada baik, khawatir itu kalimat akan keluar dari mulutnya waktu akhir hayat. Berapa banyak orang ketika takajud itu nang keluar tuh ucapan nang kada baik, mohon maaf misalnya kayak ini ketika tasibak batu ibu tamu bangsa, banyak nang itu. Padahal ucapan itu kada baik. Ulun kalau ceramah itu jarang benar nyambat nang kalimat-kalimat kayak itu, karena mencontohkan aja jadi sambat. Kenapa orang kada mau tersambat itu pertama kata-kata bungul itu kada mau tersambat dulu kalau ceramah itu lah. Kenapa? Karena mama ulun tuh silin saik benar dengan dengar orang ceramah ada kata-kata itu. Silin karena tujuh kata-kata itu kan walaupun kegayaan. Nah, tapi mencontohkan kali masalah itu mencontohkan aja. Lo kalimat nang kayak itu tuh kada bagus. Nah, apabila orang lidahnya biasa sudah mengucap zikir, maka besar harapan kayak nanti akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah. Di dalam neraka ini nanti diucapi oleh malaikat Malik, ujar malaikat Malik, di mana sekarang kalimat thayyibat, maksudnya kalimat la ilaha illallah yang sering kalian ucapkan waktu hidup di dunia. Maka mereka langsung menyahut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orangnya. Tapi dalam hadis itu kalau kita akhir hayat sampai la ilaha illallah aja. Nah, jadi cukup aja sudah la ilaha illallah walaupun kada disambung Muhammadur Rasulullah. Kemudian mana tadi? Maka terdengarlah suara itu kepada telinga Siti Fatimah. La ilaha illallah itu pian kalau pian hitunglah dalam kitab Sirah Salikin rasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jumlahnya 24 huruf. Dalam keterangan di situ dijelaskan bahwa setiap huruf itu akan menutupi dosa 1 jam. Setiap hurufnya sejam. Sehari kita berapa jam? 24 jam. Nah, 24 jam. Kalau setahun 265 hari. Makanya yang kalau baca Quran itu ternyata ulama yang tahu juga kata-kata hari dalam Quran itu ternyata kata-katanya jumlahnya semuanya
kan al-yaum. Nah, watilkal ayyam masuk ya, tapi total sekarang jumlahnya 365 hari. Ternyata memang jumlah kita setahun 365 hari. Membuktikan Quran bujur wahyu Allah Ta'ala. Dalam Quran juga dikatakan tentang bulan itu disebutkan sebanyak 12. Ternyata dalam setahun bulan ada 12 bulan. Nah, banyak lagi kehebatan Quran. Kembali lagi ke bahasan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf, masing-masing akan menutupi dosa 1 jam. Makanya ada yang pernah ulun sampaikan, ketika kita membaca la ilaha illallah 3 kali panjang, la ilaha illallah, yang terakhir hanya ditutup Muhammadur Rasulullah, maka Allah ampuni 4.000 dosa besar. Ini kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk neraka. Kalimatut thayyibat yang mereka sebenarnya lupa tapi diingatkan kembali oleh malaikat Malik sehingga mereka ingat lagi, kemudian mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ucapan terdengar ke telinga Siti Fatimah anak Rasulullah SAW. Mendengar Fatimah nih, orang-orang neraka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berjalan Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengata, ia mendengar suara umatnya di dalam nerakanya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian maka berkata Allah kepada Jibril alaihi salam, pergilah engkau kepada Malik, katakan olehmu kepada Malik, suruh buka pintu neraka jahanam. Allah Ta'ala ini perintahkan kepada, maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril lah, maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril alaihi salam, pergilah engkau kepada Malik, katakan olehmu kepada Malik, suruh buka pintu neraka jahanam. Allah menyuruh malaikat Jibril datangi malaikat Malik. Malaikat Malik siapa? Malaikat penjaga neraka. Malik tuh yang seumuran mulai diciptakan tuh ada pernah takurehing, ada pernah tersenyum sama sekali. Lain malaikat Ridwan tuh murah senyum. Makanya bila ada orang kadang pernah takurehing, perang aja terus khawatir. Ini ada hubungan keluarga dengan malaikat Malik. Orang ahli surga itu tanda-tandanya kan wajibun maliapunnya kan 7 tersenyum. Tersenyum itu sedekah, bin. Senyum, apalagi kita menerima tamu tuh senyum, sedekah senyum kita tuh. Apalagi penjualan perang utang ada payu. Nah jadi suruh malaikat Malik biar Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membuka pintu neraka jahanam. Maka engkau lihat apa-apa yang disiksa oleh api. Biar Allah Ta'ala periksa dalam neraka itu apa-apa yang disiksa di dalam itu. Maka pergilah Jibril pada ketika itu juga. Maka sampailah Jibril kepada neraka. Maka berkata isi neraka setengahnya. Penghuni neraka ini sebahagian mengucap, adakah kamu merasai angin yang baik? Maka berkata setengahnya, naam, ya, bahasa kitanya. Hawanya lain nih. Merasakan Tuhan biar hujan yang lain jawab, ya kami merasakan lain hawanya nih. Maksudnya asalnya panas, berubah langsung. Neraka itu kan panasnya kada sekira. Seandainya ada satu lubang jarum tembus ke muka bumi ini, hancur bumi ini beratan dia. Seandainya ada orang keluar dari neraka itu bernapas, sekali di masjid itu ada ribuan orang mati beratan di masjid itu. Saking panasnya neraka. Ini hawanya lain nih dalam neraka nih. Maka berkata, dilihatnya ada seorang lalu hebat, maksudnya terlalu hebat dan bercahaya. Maka berkata sekali mereka itu, siapa engkau ini? Sekalinya buat penghuni neraka melihat ada seorang yang bercahaya wajahnya, terlalu hebat cahayanya nih. Lalu orang-orang yang di neraka bertakun, siapa pian ini? Maka berkata Jibril. Maka berkata Jibril, akulah Jibril sahabat Nabi kamu Muhammad SAW. Dia berkata Jibril, aku ni Jibril sahabat Nabi kamu Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pian bakawan lawan Jibril. Isra Mi'raj malaikat Jibril itu mengawani Nabi sampai Nabi naik ke atas
langit. Ketika Nabi hendak wafat, ketika Nabi di bulan Ramadan, mereka Jibril itu tadarusan lawan Nabi. Ada hadisnya. Ketika Nabi hendak wafat, mereka Jibril menghadapi sampai maka Jibril berpaling nangkainnya kenapa? Kada purun melihat Nabi kita Muhammad SAW ketika akan meninggal dunia. Nah, makanya dia malaikat Jibril, aku ini Jibril sahabat Nabi kalian. Dan berkata sekalian mereka itu, ya Jibril, kami minta tolong Tuhan hamba. Itu Tuhan hamba lah, tulisannya Tuhan hamba, Tuhan. Persampaikan salam kami kepadanya, maksudnya kepada Nabi. Adalah kami di dalam dunia membaca sholawat akan dia, dan kami minta syafaat pada hari ini. Nah, ujar bubuhan nang ada di neraka, sampaikan salam kami lawan Nabi Muhammad. Nah, pada akan lawan Nabi kami ini baca sholawat juga di dunia, kami ini minta syafaat. Karena bila orang bersolawat, balasannya karena salah satunya adalah dapat syafaat. Makanya bila orang anak hamsiah itu ada bunyinya di awal-awal, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat dari Nabi, hendaklah kalian membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bersolawat maka berhaknya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang neraka berpasar mereka Jibril, kami ini bersolawat juga lawan Nabi. Makanya kami ini minta tolong untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi, karena syafaatul uzma, syafaat yang besar hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita dapat syafaat Nabi berataan. Itu pangan kita harapkan, karena Nabi Adam kada kawa, Nabi Musa kada memberi syafaat, Nabi Isa kada memberi syafaat, Nabi-nabi yang lain kalau memberi syafaat, yang kau adalah Nabi kita. Nabi kita yang memberi syafaat. Makanya apabila kita banyak bersolawat, maka balasannya kena syafaat dari Nabi. Dan bersolawat ini menjadi penyebab segala sesuatu diberkahi oleh Allah. Usaha diberkahi oleh Allah, awak diberkahi oleh Allah. Innaha sababun lil barakati fi dzatil musalli. Sesungguhnya salat itu menjadi sebab keberkahan pada orang yang berselawat kepada Nabi. Berkah usaha, entah keluarga kita, entah rumah tangga kita, berkah bila kita berselawat kepada Nabi. Dan selawat ini pasti diterima oleh Nabi. Kada ada yang kada diterima selawatnya, diterima oleh Nabi. Maksudnya dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah, dibalas oleh Nabi. Apalagi malam Jumat, bila kita malam Jumat, hari Jumat bersalawat kepada Nabi, maka dihadapkan itu salawat langsung kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ajar malaikat, ini hubungan perumahan derahat bersalawat lampian, ini acilan bersalawat lampian, dibadahkan dihadapkan lawan Nabi. Nah, jadi orang-orang neraka minta syafaat, bahwa engkau sampaikan kepada Nabi kami Muhammad SAW, ujabuhan orang yang ada di neraka nih umat Nabi, sampaikan wahai Jibril kepada Nabi kami Nabi Muhammad, engkau kata kepadanya, sampaikan kepada Nabi engkau padahakan bahwasanya engkau yang Muhammad taladzat fil jannah, bahasa kitanya taladzat tanif, engkau berlezat-lezat fil jannah dalam surga, pian nyaman-nyaman wahai Nabi Muhammad dalam surga, pian enak dalam surga, dan segala umatnya di dalam neraka menanggung siksa tiada tertanggung oleh kami. Ujar bubuhan neraka yang ada di neraka dengan umat Nabi, Nabi nyaman naik dalam surga, kami maka di dalam neraka kesakitan kami maka kami sengsara dalam neraka. Maka berjalanlah Jibril kepada Allah Ta'ala, maka sembah Jibril, ya Tuhanku, engkau juga yang terlebih tahu
akan kata hambamu dalam neraka. Ketika malaikat Jibril menghadap Allah, jangan malaikat Jibril pian tahu aja ya Allah apa yang diucapkan oleh hamba pian dalam neraka. Maka berkata Allah Ta'ala, hai Jibril, sampaikan olehmu akan salam mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah Jibril dengan segeranya kepada Muhammad, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dan yaitu adalah Nabiullah duduk di dalam khimah daripada lu'lu' yang putih. Nabi waktu itu lagi duduk di dalam kemah. Kemah ini masih kitanya kemah, tapi kemah yang terbuat dari permata. Makanya biar kita ini sadar bahwa barataan kita ini pasti akan mati. Nang kada mati itu Allah Ta'ala aja. Makanya ada sifat baqa kekal. Baqa artinya kekal. Mustahil dihubungi adam artinya tiada. Wajib Allah Ta'ala kekal, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal dan Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak ingat mati. Nama Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna itu ada Al-Baqi, yang maha kekal. Bila kita nih yakin Allah Ta'ala maha kekal, maka hendaklah kita ingat bahwa kita ini suatu saat pasti akan mati. Dan hendaklah kita persiapkan bekal kita. Kita di dunia ini biasa bakabun, maka harus ada kabun di akhirat. Kita di dunia ini berisi rumah, maka harus berisi rumah di akhirat. Kita di dunia ini berisi tabungan, maka harus ada tabungan di akhirat. Kita di dunia ini berisi kendaraan, maka harus ada berisi kendaraan juga di akhirat. Ada orang yang takutan mati, ada orang yang kada takutan mati. Kenapa bisa nang itu belain? Orang yang takutan mati itu orang yang kada ada berisi tabungan akhirat, kada ada berisi kebun akhirat, kada ada berisi rumah di akhirat, kada ada berisi fasilitas di kendaraan di akhirat, kada ada. Nah, makanya kita ini sebelum kita meninggal dunia, bagusnya kita siapakan sudah semuanya. Nabi sini di dalam kemah, di dalam tempat yang istimewa. Kita mau meninggal, apakah kita punya tempat yang istimewa? Seandainya kita ke dalam negeri akhirat, kita ini kada tengah kita di neraka, kada di surga kan. Cara mempersiapkan bekalnya kada lain adalah kecuali waktu kita hidup di dunia ini. Nah, kita nih biar namun hendak pindah, ulun sudah sering sampaikan. Kalau hendak pindah ke Banjar biar, hendak pindah ke Banjar umpamanya. Di Banjar pian sudah berisi rumah tingkat 3, rumah gaal, panjangnya 50, lebarnya 40, karena berisi kolam renang. Di Banjar ada sudah mobil pian menunggu, mobil Alphard kadalang-alang. Nah, mobil Alphard. Kemudian di Banjar pian sudah ada berisi kebun durian ada, kebun langsat ada, mangga ada, lengkap, pembantu ada di Banjar. Pian pindah mulai Samarinda, biar pian kada pasang baju, tapi pian ada ATM sudah. Di ATM sudah ada tabungan pian, kada banyak 5 miliar aja. Jangan alang-alang. 5 miliar di ATM pian, kada gagampangan. Biar kada pasang baju, kada masalah, kada pasang mobil, oh di Banjar sudah ada Alphard. Kada pasang mau panci rinjing, oh di Banjar sudah lengkap semuanya. Nah, bahkan bukan panci rinjing nang wayah ini, nang canggih, rinjing nang kawak gesan memanggang iwak, rinjing apa ngarannya tuh? Nang kada bebarat-baratan lagi tuh. Nang pagana ayam diharus itu, daging diharus di situ. Nang harat. Kada takutan kita pindah ke Banjar. Kenapa? Di Banjar sudah cukup bekal kita. Untuk pindah ke Banjar kita sudah tenang, rumah ada, kendaraan ada, kebun ada, kolam renang ada, pembantu ada, duit banyak. Gampang aja, apabila aja disuruh ke Banjar, damai sih, kada takutan. Nangka itulah orang ketika akan pindah ke alam barzakh.
Ketika dia sudah tabungannya banyak, kemudian kendaraannya ketika bangkit di kuburan sudah ada, kebunnya sudah ada, rumahnya sudah ada, maka ketika berpindah tuhnya kada ada rasa takutan. Disitulah letaknya kayaknya bahagia ketika meninggal dunia. Nyaman hati, bahagia. Aman. Nabi di dalam kemah, dalam tempat daripada permata. Nah makanya pian kita ni lah bila membangun masjid ni lah, bangun masjid entah tanahnya atau bangunannya pian, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Man bana masjidan walau kama hasadin bana Allah baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid walau kayak sarang burung, Allah bangunkan istana dalam surga. Bukan ada duit nak bangun masjid kayak apa supaya dapat istana? Sembahyang duha 4 rakaat. Siapa sembahyang duha 4 rakaat, Allah bangunkan istana dalam surga. Tapi di surga, kalau pian sembahyang 4 rakaat di dunia ini, sembahyang duha langsung dapat rumah sambuat di Sungai Kapih. Ulun yakin sembahyang berataan pian. Kadang-kadang kalau sembahyang, di surga. Balik. Dan baginya itu 4.000 pintu. Ya Allah, kemah yang kita ini di dunia biasa kemah, tapi kemahnya Nabi terbuat dari permata. Pintunya berapa? 4.000 pintu. Kita kemah paling sebutin pintunya. Itu gen dari plastik jo yang lo tuh. Ini dari permata biar kemahnya. Yang tentunya pintunya pun dari permata. 4.000 pintunya pada kegampangan. 4.000. Kenalnya tuh nah, jangan dibayangkan maju kalau nyalawangnya 4.000 aja. Apabila tuntung menutupinya, kan ketutupan orang gitu. Dalam surga tuh kan ada siang, kan ada malam. Dalam surga tuh kan ada matahari, kan ada bulan. Dalam surga tuh terang terus. Bilanya siang, cakanya kita dulu siang, maka tenda tuh terangkat. Bilanya malam tidak beruruk, tapi kan ada cahaya matahari kan ada cahaya matahari, karena kepanasan dalam surga, makanya sunblock ada payung dalam surga. Di dunia ini pakai sunblock ya, kalau tak sunblock ya kalau ngarangnya tuh anggasan muha tuh supaya kalau kepanasan, supaya jangan hirang. Sini nama balik ambil anak sekolahnya pakai sunblock. Kadang matahari 4.000 pintunya kada kegampangan dia. Mun kita lawang lah, misalnya bisi pintu nih rumah kita di dunia 4.000 kita bisi pintu. Mulai besok kan kamu buka lawang aja sampai kemarian tupi pulang kada totong-totong. buka 4.000 kada kegampangan. Allah. Tapi kita Nabian dalam kitab Jawharul Ma'arif ketika kita memanggil khaddam kita, khaddam pembantu kita dalam surga ada anak-anak belia. Perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan itu anak-anak orang kafir yang mati waktu kecil, ada yang mengatakan itu bukan orang dunia, memang disiapkan di surga. Ketika kita menyalah, walaupun kita ada bahagia kepada pembantu, saking disempurnakannya nikmat ketika kita mengatakan pembantuku nang menyahut berapa orang ya, 1.000 orang langsung menyahut pembantunya. 1.000 tuh nang menyahut. Saking istimewanya orang dalam surga. Mudah-mudahan masuk surga barangkali. Kada gampangan dia. Nah, dan baginya itu 4.000 pintu daripada emas. Pintu nang 4.000 tadi emas semuanya. Nah, dihiasi dengan permata. Dan daripada kanannya Nabiullah Adam alaihissalam, duduk di sebelah kanan Nabi Adam. Kita berataan kena masuk surga biar awak kita sama dengan Nabi Adam, tingginya 60 hasta, kada ada nang halus nang bayi ini. Kita nang hadir ini kada ada nang 2 meter. Nabi Adam tuh tahu lah 60 hasta itu kurang lebih 30 meter tingginya. Nah kayak itu kita genalnya kita, kenapa digenalakan awak kita? Supaya makan puas gitu, minum puas, kenal awak kita kayaknya. Penghuni neraka bang digenalakan dia oleh Allah Ta'ala supaya puas menyiksanya. Dan Nabiullah Nuh
Di sebelah kanan Nabi kita ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh alaihi salam. Dan pihak kirinya Nabiullah Musa dan Nabiullah Ismail. Sebelah kiri Nabi ada Nabi Musa, ada Nabi Ismail. Dan segala sahabat yang berkeliling mereka itu, dan beberapa piala yang berisi makanan di hadapannya, gelas, mangkok, gelas. Dan Nabiullah Daud membaca Zabur. Nah jadi mungkin kayak dilayani, itulah disiapkan makan minuman santai para sahabat, para nabi ini. Nah kemudian malaikat Nabi Daud, bukan malaikat, Nabi Daud membaca kitab Zabur. Nabi Daud ini kan kalau sidin membaca kitab Zabur, maka burung terbang langsung bermandak umpat mandangari. Gunung bertasbih, umpat juga iringi tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Burung kayak gitu, angin habis stop saking merdutnya suara Nabi Daud alaihi salam. Burung terbang singgah. Kalau kita burung ketengker, kita menyair, terbang burungnya. Paling merdutnya suara Nabi Daud alaihi salam. Bila orang masuk surga, kainan didangarakan kemerduan suara Nabi Daud alaihi salam. Maka Rasulullah Jibril alaihi salam, ya Muhammad. Maka jawab Rasulullah, Waalaikumsalam ya Jibril. Maka menangis ya sekalinya datang malaikat Jibril di hadapan Nabi langsung menangis. Maka dilihat Nabiullah akan Jibril itu menangis. Maka berkata Rasulullah kepadanya, hai saudaraku, jangan engkau menangis. Bukan hari ini hari kedukaan, karena hari ini hari bersuka-sukaan. Maka berkata ujar Nabi kayak ini ucap malaikat Jibril, hari ini lain hari bersedih, hari ini hari bahagia. Kenapa ya menangis wahai Jibril? Ya bahasa kitanya kayak toto. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, bukan aku tangis atas diriku, hanya sungguhnya adalah umat kamu suatu kaum di dalam api neraka, terlalu siksa mereka itu, padahal mereka itu memberi salam akan dikau, katanya engkau bermain-main di dalam surga dan kami sekalian di dalam api neraka. Disampaikan oleh mereka Jibril. Ulunnya mereka Jibril menangis bukan karena diri ulunnya, tapi ulun menangis karena umat pian, ada sekelompok umat pian di dalam neraka. Dan mereka mengatakan pian ini main-main di surga, bernikmat-nikmat, sedang kami disiksa. Maka Rasulullah pun menangis serta berkata, Nabi menangis yo sayang sidin lawan kita sebagai umat Nabi. Ucap Nabi juga, ujar Nabi, sekali-kali tiada aku ketahui mereka itu di dalam neraka. Nabi kada tahu sekalinya bahwa sekelompok orangnya ada masuk neraka. Lalu dihantarkan mahkota ke atas kepalanya, diandak mahkota ke kepala Nabi. Maka berserulah ia, ya Daud, ya ma'asyaral anbiya, berdirilah kamu sertaku menghadap Tuhan yang mulia. Nabi membawa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Musa, semuanya dibawa oleh Nabi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdirilah mereka itu, maka datanglah ke hadapan Rasulullah SAW. Maka berkata Rasulullah, tiada menaik burak, karena sekalian umatku lagi tinggal di dalam neraka. Berserulah Jibril, ya ahlal jannah, berdirilah kamu serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah mereka itu sertanya, dan sujudlah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud. Maka sekali mereka itu sujud serta Rasulullah SAW, maka berbunyi suara di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad irfa' ra'saka. Bahasanya, ya Muhammad, angkat kepalamu. Nah sampai sini karena sambungannya itu orangnya sedikit, maka berbunyi suara di hadrat Allah.